Halo, kembali lagi di All In Indonesia. Kali ini kita bakal masang Ohlins di Fortuner VRZ. Ini 2019 yang TRD. Nah, Ohlin yang kali ini kita pasang adalah tipenya STX. Dia basicnya udah two way, ada setelan kompresi dan ada setelan rebound. Untuk tinggi yang didapat itu lebih tinggi 1,4 cm dibandingkan standarnya. Gimana pemasangannya? Mari kita ikutin terus. Step 1 pastinya kita harus buka dulu bannya dong, buat ngebuka si shocknya dia. Ini dia modelnya. Nah, tinggal lepas yang baut atas dan yang bawah udah kebuka dia tuh. Cuman untuk lebih gampang nanti linknya pasti dibuka sama Mas Rian dari Ohlin nih. Ini yang biasa nanganin motor balap nih. Luar biasa. Baru pulang dari balap Asia langsung ngurusin mobil dia. Mantap. Nah, ini masih dibuka bolt NI nya dia. Berapa? 19. Terlebih dahulu biar gampang lepasin ke bawah. Nah, untuk pemasangan springnya caranya kayak gini ya. Jadi biar springnya nggak baret dan nggak ngerusak yang lain-lainnya. Ini dari luar ya Mas Ian ya? Iya. Nah, Mas Ian, itu kan ada karet dalamnya. Mesti dikasih grease dulu apa enggak? Grease. Dikasih grease ya biar lembut ya, biar loncer masuknya ya. Iya. Nah, mari kita lihat prosesnya. Ini pakai dongkrak modelannya. Kayak gini. Ini untuk yang ini kita pakai spring yang beratnya kekuatan spring ratenya itu 12 kilo. Ini untuk yang paling lembut dari Ohlin. Nah, naik. Nah, bentar lagi dia seat springnya masuk. Ketika dia udah masuk, baru nah, ininya perlu dikasih grease nih. Kalau enggak keras kayak barusan. Nih, grease buat pelumas aja biar ini kan kering nih, jadinya seret. Nah, jadi dikasih grease dikit biar dia bisa masuk. Dari Emang agak keras. Nah, itu artinya udah masuk. Tinggal masukin ininya, baru masukin sepinya. ini yang sebelah sini belum. Nah, ini ya posisinya ya. Ini sepinya begini, masukin kiri kanan. Jika kalau sudah masuk, dongkraknya dilepasin Pelan-pelan. biar dia ngelok. Pelan-pelan ngelepasinnya ya. Nah, dan posisinya udah kunci sekarang, lihat. Nah, udah kunci dia. Oke, sekarang udah ready nih dipasangin ke mobil. Ya, langsung kita masuk ke pemasangan di mobilnya. Kawan-kawan yang mau masang, perlu dipastiin juga untuk sebelum spring masuk, setelan preloadnya harus dihabisin kayak gini ya. Terus jangan lupa. Nah, posisinya jangan lupa, coba dibalikin Mas Ian. Kalau dibalikin, digeser ke yang satunya. No. Nah, itu harus ngeplak kayak gini ya. Jangan sampai kayak gini. Ya, kalau kayak gitu artinya dia nggak ngeplak. Nah, nanti Harus dia masuk ke rumahnya. bisa Geser-geser. ya. Ya. Move. Nah, harus kunci kayak gitu. Terus baru masukin ke springnya, dan posisi yang kecil di bawah ya. Di atas. Nggak, ini posisinya kebalik pasangannya. Nah, yang bagian yang gede di bagian sini, Ya. yang bagian yang kecil bagian sini. Ya. Jangan sampai terbalik ya guys. Mari kita lanjutin. Nah, ini dia nih cara pemasangan bracket tabungnya dan bracket bawah. Ini yang kayak kotak, posisinya di bawah sini ya. Nih. Nah, dibuat ngejepit si bracket tabungnya juga. Habis itu baru si armnya nempel di sana.
Nah, untuk baut atasnya, tiap box itu dapat baut masing-masing. Nih buat baut top mount ini. Gini, ntar tinggal ditemplokin di bagian buat top mountnya. Yang di sini. Ini dia bautnya. Udah tinggal kita templok. Nih, pemasangan dulu. Dia totalnya ada 3 baut di bagian atas dan 2 baut di bagian bushing sini dekat arm. Stabilizer, sorry. Di setiap pembelian udah dapat bautnya langsung, jadi kalian nggak perlu nyari-nyari lagi. Dongkrak dulu kalau nggak. Mas ini. Buat kawan-kawan yang masang all-in ini, jangan lupa untuk posisinya harus begini ya. Jadi biar gampang pemasangannya. Satu, itu tujuannya satu. Yang kedua adalah biar si si selangnya tuh nggak mentok sama spring pas lagi main. Nah ini nanti kita ikat. Ini nanti dia ikatnya di sini. Nah begini ikatnya. Jadi dia aman tuh posisinya. Di sini pun juga jaraknya jauh. Di atas pun juga jaraknya jauh. Dari upper arm pun juga jauh jaraknya. Jadi posisinya harus seperti ini ya kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Bagian belakang nih posisi ban udah kebuka. Nih modelnya gini. Atasnya model strat. Jadi nyangkut ke atas ini nih, bautnya di sini nih. Dalam. Nah, nanti dibuka dulu dari atas, baru turun dia, armnya turun. Baru kita bisa lepasin springnya. Karena kalau nggak dilepasin, si shocknya bakal ngunci posisinya, bakal nahan si armnya. Jadi spring susah dibukain jadinya, gitu. Ini contohnya kayak ini sebelah nih, yang sebelah nih udah kepasang. Ini contohnya udah kepasang. Setelah shocknya dibuka, ini baru bisa kita lepasin, turunin, masukinlah si shocknya ini, pernya ini. Baru si shocknya dipasang di sini. Nanti tabung kompresi ini, setelan kompresi ini larinya ke belakang. Jadi begini nih dia posisinya. Nah kita untuk nyetelnya pun juga gampang jadinya. Gitu. Jangan lupa ikutin terus ya langkah selanjutnya. Oh iya, sekedar buat info buat kalian. Shock yang digunakan nama Fortuner ini atau Hilux itu sama dengan yang digunakan oleh tim Toyota Modelista dari Thailand. Itu tim Asia Cross Country Rally 2022. Nah, yang jadi pembedanya antara shock yang versi massal dan versi yang dipakai itu, dia hanya mengganti setelan kompresi ini jadi yang versi two-way-nya. Jadi ketika kalian menggunakan di harian, kalian nggak perlu khawatir lagi. Ini bakal kuat nggak ya? Atau kalian mau overland, terus kalian pikir ini bakal kuat nggak ya? Tenang aja. Ini shock udah terbukti di ajang AXR 2022. Dan shock ini pun bergaransi 3 tahun loh untuk barang resmi Indonesia. Oke, ikutin terus step selanjutnya. Kalian pada tahu gak sih apa bedanya two way dan one way itu? One way itu adalah satu penyetelan, sedangkan two way itu adalah memiliki 2 sistem penyetelan, yaitu contohnya kayak gini misalnya nih. Shock ini dibekali dengan spek two way. Dia ada settingan rebound dan settingan kompresi. Kompresi ini pun juga bisa jadiin two way nih. Nah, itulah yang dipakai oleh tim AXR 2022 yang ikut di AXR Thailand 2022. Nah, kompresi ini jadinya dia ada setelan low speed compression dan high speed compression. Nah, high speed compression itu bertujuan atau bertugas untuk menahan bobot atau beban ketika mobil lagi terbang atau kena lubang gede. Sedangkan low speed compression itu tujuannya untuk menahan gelombang kecil kayak kayak speed trap atau bambi-bambi kecil gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, itu bisa di-setel tuh, disesuaikan dengan kebutuhan si driver atau kebutuhan tracknya. Gitu. Sedangkan untuk bahan tabung
atau tak bahan bodinya, body shock sendiri itu menggunakan bahan yang sama. Buat kawan-kawan yang masang jangan sampai ragu. Nih arahnya posisi kayak gini ya. Nih shock yang bagian sebelah kiri, shock belakang kiri. Nah posisi arah selangnya itu arahnya ke depan. Nah buat kawan-kawan yang masang Ohlins Fortuner, ini pemasangannya kayak gini ya di bagian belakang ya. Nih, nah ada aluminium kecil dimasukin dalam sini. Itu buat mengunci si baut dratnya. Terus lalu baru bracketnya ditempel di bagian sini. Terus jangan lupa juga nih, buat bagian belakang juga ada bracket aluminium di sini buat ninggin stoppernya. Jadi biar bandingannya tetap empuk gitu. Nih setelah pemasangan, habis ini kita masuk ke pengetesan. Ini udah kepasang sempurna semua. Bagian dalamnya pun juga sudah. Habis ini kita masuk testing. Oke, mari kita tes. Pasang dulu ban ya, tapi ya. Sip. Oke, saatnya kita turunin nih. Udah selesai dipasang. Ini pakai settingan spring yang paling lembut. Depan 12, belakang 5 kilo. Ini dia jadinya. Kalau dilihat sih nggak terlalu tinggi ya. Masih ya so-so yang standarnya. Ayolah, daripada lama-lama kita tes dulu. Tikungan lari segini. Pakai Ohlins two way. Nikmat parah sih. Nikmat banget ini, parah. Nggak oleng, nggak mantul. The best deh. Enak banget. Top Ohlins sih.